Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Puji dan syukur kita dapat mendengarkan kembali renungan singkat yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Renungan singkat yang akan saya bawakan berjudul dengan perumpamaan domba yang hilang. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, alangkah baiknya kita membawa dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat tertanam dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami, buka hati kami untuk menerima firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Seperti yang saya bilang sebelumnya, renungan malam hari ini dengan tema perumpamaan domba yang hilang saya ambil dari Matius 18 ayatnya yang ke-13 berbunyi dengan, "Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu dan pada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat." Di antara kita pasti pernah merasakan kehilangan, entah itu barang atau kehilangan orang yang terpenting dalam kehidupan kita yang kita sayangi. Namun alangkah baiknya ketika kita bisa menemukan orang itu kembali, seperti kita kehilangan barang, dompet, atau handphone kita. Dan tentu kita sangat senang kalau misalnya kita telah menemukan yang hilang tersebut. Kita juga misalnya kehilang di saat kita jalan-jalan ke mall, itu kita membawa adik atau siapapun, kalau misalnya kita kehilangan, pasti kita akan senang jika kita bertemu kembali. Demikian juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Ia mengumpamakan tentang domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seseorang gembala memiliki banyak domba, saat itu juga ada satu ekor domba yang tersesat, maka kita sebagai gembala itu pasti akan mencari satu ekor yang tersesat tersebut dengan berbagai cara. Karena ketika kita menemukan satu ekor domba yang tersesat dan hilang, kita pasti akan merasakan kesenangan yang lebih besar dibandingkan mengembalakan banyaknya domba yang tidak tersesat. Disitulah Tuhan Yesus menekankan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Karena disitulah pemilik domba akan lebih bahagia ketika bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang tersebut. Dari perumpamaan ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya, Ia tidak menginginkan seorang pun dari anak-anaknya itu hilang. Sebab itu Tuhan selalu mencari semua anak-anaknya yang telah hilang untuk dibawa pulang kembali, dibawa ke pelukan Tuhan kembali, agar dia kembali ke jalan Tuhan. Dalam cerita Alkitab, para murid bukanlah binatang domba, melainkan hanya perumpamaan saja, bahwa mereka adalah seorang manusia yang berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa, bahkan menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi sesama manusia, sesama saudara, kita harus bisa jika teman kita atau saudara kita itu melakukan kesalahan, itu kita harus menegur untuk
membawa dia kembali ke jalan Tuhan, untuk dia kembali kepada Tuhan. Jangan malah kita biarkan, jangan malah kita bicarakan dengan orang lain, tetapi seharusnya tindakan yang kita ambil adalah kita membawa kembali dia, kita bawa pulang kembali, kita tegur dengan cara baik-baik. Sebagian selanjutnya adalah saat sedang berbuat dosa, bahkan menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan dari Allah. Sebagai seorang murid, ia dapat memberikan nasihat secara pribadi, bahkan dengan banyak saksi di hadapan seluruh jemaat. Hal itu bertujuan agar bisa mendapatkan saudaranya kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, jika kita mengalami kesulitan untuk menegur teman kita bisa meminta bantuan kepada orang yang terpercaya, atau juga bisa melalui pendeta, gembala setempat, atau mungkin anak rohani. Sudah banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menarik teman kita yang tersesat ini, domba yang tersesat ini, agar kembali lagi kepada gembalanya. Namun ketika orang yang tersesat itu susah untuk dinasehati dan melawan, maka akan dikucilkan. Terdapat dalam Matius 18 ayatnya yang ke-15 sampai ke-17 di Alkitab tersebut, Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada semua murid untuk menentukan menerima atau tidak seorang yang hidup berjemaat bersama mereka pada waktu itu. Renungan ini selalu mengajarkan begitu besarnya kasih Allah kepada setiap umatnya yang tersesat dan hilang. Di situ Tuhan Yesus menegaskan kepada kita semua bahwa Allah Bapa tidak akan membiarkan kita semua tersesat. Ia selalu mencari kita dan meluruskan ke jalan yang sedang kita tempuh. Jadi persoalan yang sedang kita hadapi yang berasal dari Tuhan, saat kita sudah mulai jauh dari jalannya, maka Tuhan akan melakukan banyak cara untuk menarik kita kembali ke jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Demikianlah kita harus saling menegur ketika ada teman yang sedikit menyimpang dari jalannya untuk kembali ke jalan yang benar. Namun kita tidak boleh menghakimi, melainkan selalu mengasihi semua orang. Itu adalah renungan singkat yang dapat saya bawakan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami telah mendengarkan renungan singkat pada malam hari ini. Biarlah renungan yang kami dengar bisa kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami tetap menjadi domba yang berada dalam tangan-Mu saja Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Jika kami sudah tidak berjalan dengan kehendak-Mu, maka tariklah kami ke dalam jalan-Mu kembali Bapa, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami Bapa, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kelancaran dalam setiap usaha kami, berikanlah kami kelancaran dalam bidang studi kami Bapa. Berkatilah juga bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom.